Ubur-ubur ikan lele, Evi Serile. Ini akan menjawab pertanyaan kenapa sih investor sekelas Northstar, Temasek, Softbank sampai nggak tahu kejadian penggelapan dana dari Evi Serile. Saksikan di video ini karena saya kemarin itu share, jadi di kelas saya Credit Card Revolution itu ternyata ada salah satu orang yang bekerja di Evi Serile jadi bagian orang dalam. Dan ini pertanyaan yang selalu saya ingat-ingat, kok bisa investor sekelas mereka itu nggak ngerti, kok bisa diakalin sama Mas Gibran itu loh. Bukan Gibran Wapres ya, Gibran yang lain ya. Nah ternyata jawabannya wah luar biasa ya. Nah cuman saya tidak akan membahas panjang kali lebar lagi teman-teman. Saya hanya memberikan pendapat saya, opini saya dan berdasarkan saya ngobrol dengan pihak Ordal ini yang masih bekerja di sana. Cuma nggak bisa disebutin, nggak enak ya. Nah silakan Anda baca referensi, salah satu video yang saya rekomendasikan itu punyanya si Leon di Overpost. Ya, Anda tonton itu secara teknikal karena kalau di sini saya itu bener-bener bikin YouTube ini nggak pakai skrip bos. Jadi nggak pakai skrip nggak apa, mungkin agak absurd dikit, agak salah-salah dikit dimaafkan. Yang penting Anda paham model bisnis Evi Serile dan juga startup yang lain. Nah, seperti apa kejadian? Kenapa sih sekelas mereka itu bisa nggak tahu gitu loh? Itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Silakan Anda tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit ya. Tapi kali ini saya akan membahas kasus yang Evi Serile. Saya yakin banyak video-video yang serupa membahas ini, tapi saya akan menjawab satu hal. Kenapa investor-investor gede sekelas Softbank, kemudian Temasek, Northstar itu sampai nggak tahu itu kenapa? Ada apa ini ya? Saya juga, ini selalu menjadi pertanyaan dari saya gitu loh, kok sepinter apa Mas Gibran ini? Dan akhirnya beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan salah seorang karyawan Evi Serile. Karena ternyata karyawan Evi Serile itu adalah murid saya di Credit Card Revolution. Nah, buat teman-teman yang mau karyawan Evi Serile ya, yang mau keluarkan ini ada tinggal nunggu aja ini kan. Nah, tapi kalau nggak punya modal silakan Anda bergabung di workshop Credit Card Revolution. Nah, oke kita lihat ya. Jadi gini teman-teman. Semua berasal dari sebuah model bisnis yang namanya valuation game ya. Jadi kalau bisnis zaman dulu itu adalah kita membuka bisnis untuk mencari cuan. Jadi endingnya goalnya adalah cuan ya. Itu bisnis yang konvensional ketika kita buka toko, kita buka restoran ya, UMKM kan bisnis cari cuan. Itu adalah zaman dulu. Cuman kemudian setelah era e-commerce dan akhir-akhir ini era informasi ini, permainan itu mulai berubah. Ada satu model bisnis yang berupa namanya valuation game ya. Dan inilah masuknya di era-era startup. Jadi valuation game ini pola bisnisnya agak berbeda. Jadi yang dilakukan adalah apa? Dia bisnis startup ini untuk mengejar pendanaan. Jadi kayak kamu ini bisnis itu dipoles supaya ngejar pencairan kredit bank kayak zaman dulu. Anda ingat nggak beli properti dapat cashback gitu kan? Jadi yang ngejar dia gimana caranya moles itu untuk mengejar pendanaan. Nah, pendanaan itu biasanya akan berseri, seri 1, seri 2, seri 3 dan itu adalah venture capital ya. Nah, biasanya kalau sudah mencapai tahap pendanaan, sudah terkumpul banyak pendanaan dipoles bagus ya. Lupa kapan untungnya? Nah, untungnya perusahaan itu adalah ketika IPO, di mana ini hasil gorengan yang bagus kan, perusahaannya dibuat bagus, share marketnya gede, valuasinya gede, kemudian dilempar ke IPO, dan kemudian akhirnya yang menikmati kerugian siapa? Masyarakat, ya. Mungkin Anda mengenal model bisnis ini yang mungkin Anda cukup paham ya kayak kasus Bukalapak ya. Yang sekarang cuma jualan pulsa,
atau kasus Gotoh ya. Pertanyaannya apakah ini melanggar hukum? Sementara ini tidak. Makanya saya bilang ini ya kayak orang main skema Ponzi ya, tapi endingnya itu skemanya apa? Dilempar ke IPO di masyarakat. Nah, dalam masa-masa ini artinya apa? Investor, jadi investor itu menggenjot startup dengan duit itu untuk bakar duit ya. Untuk bakar duit. Nah, supaya apa? Supaya datanya bagus, report penjualannya bagus, dan kemudian nanti dicarikan investor lagi gitu kan. Nah, para investor itu juga sadar bahwa ini duit memang untuk dibakar untuk mengembangkan valuasi perusahaan. Nah, di kasus Evisery ini agak sedikit unik. Ini berbeda dengan kasus Bukalapak atau Tokopedia ya. Jadi gini, model bisnisnya mirip tapi field bisnisnya berbeda. Evisery ini kan dia kan di sektor perikanan ya. Jadi dia menciptakan sebuah mesin untuk memberikan pakan otomatis dan bisa disistem ya. Narasinya seperti itu dan itu cukup menarik sekali terutama dari kacamata investor-investor dunia karena ini kan wah ini kan di aquaculture ya kan, jadi perikanan. Ini sektor memang sektor pangan tuh sekarang yang ke depan nanti akan istilahnya akan menjadi apa ya, primadona. Jadi narasinya itu menarik. Nah, akhirnya investor sekelas Northstar, kemudian Temasek, apa segala kan masuklah di situ. Nah, kemungkinan, nah ini kan kalau ini opini dari saya ya. Jadi kemungkinan minta investor tuh minta omsetnya tuh ditingkatkan, digedein. Problemnya adalah teman-teman di Evisery ini kan customernya kan peternak ikan, ya, pemilik tambak peternak ikan bukan orang awam. Jadi ketika disuruh genjot mungkin yang biasanya omset 10 miliar dibuat 100 miliar, bingung mau dikasih siapa lagi gitu loh. Karena ini udah dipaksa-paksakan dari yang awalnya bisnisnya tentang perikanan, mesin ikan, kemudian mulai masuk di bisnis pakan ikan, di mana dia ini memberikan pinjaman kepada peternak, ya, istilahnya pinjaman pakan nanti akan dibayar ketika dia panen. Dan ternyata banyak juga kasus yang gagal panen apa segala ya sesong juga gitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk memperbesar. Nah mungkin ya dari Gibran ini saking ini mau diperbesar apa lagi gitu kan. Akhirnya kan kalau beda ya, kalau zaman Tokopedia, Bukalapak, kalau dia mau memperbesar market share gampang tinggalkan. Anda mungkin ingat ya, dulu setiap transaksi kita dapat cashback 200.000, 300.000, 500.000. Cuma kan bedanya kan di Evisery ini kan orangnya terbatas, teman-teman ya. Orangnya terbatas. Mau bakar duit, mau kemana lagi bakar duit? Itu udah fieldnya udah tercover semua. Dan problemnya juga banyak dari peternak ikan ini masih kolot, masih nggak apa ya melek teknologi karena ketakutan sih. Kalau saya pakai teknologi ya kalau jalan, kalau nggak jalan gimana? Lu bisa nanggung nggak? Dan itulah terjadi memang menjadi apa ya obstacle ya, tantangan di dalam penerapan teknologi di dalam dunia pertanian, di dalam dunia perikanan. Kita berhadapan dengan petani yang tidak mau rugi dan tidak mau open minded. Nah mungkin akhirnya kan Gibran mikir, daripada ini dibakar duit untuk bayar pakan yang nggak jelas endingnya, kenapa nggak tak makan sendiri? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya dia melakukan yang namanya transaksi fiktif. Ya. Nah, ketika transaksi fiktif seperti ini, ya kan bisa dibalut, bisa divalidasi dengan adanya auditor. Nah, jadi kawan-kawan ya, kalau menurut analisa saya, sekali lagi ini opini pribadi ya. Jadi si auditor itu juga biarkan saya nyaman dengan ketidaktahuannya. Jadi gue itu sebenarnya tahu, tapi saya nggak mau tahu. Yang penting kita ada klausul. Makanya kan ketika kalau kita nonton videonya si Leon di Overpost itu teknikalnya ya kan. Jadi auditor itu adalah hanya mengaudit data laporan yang diberikan ke Mas Gibran dan Gibran ini memberikan tanda tangan jaminan bahwa semua data yang ini adalah jujur bener gitu loh. Jadi ini kan kayak orang pura-pura nggak tahu lah. Ya gue tahu kayak gini tapi gue pura-pura nggak tahu. Kalau sampai ada apa-apa gue nggak mau kena ya. Nah kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Jadi kebongkarnya kasus Evisery ini kenapa?
Karena ada seseorang dari petinggi yang baper, teman-teman. Jadi setiap divisi itu kan ada divisi perikanan, ada divisi udang, divisi pakan dan lain-lainnya ini. Nah kemudian ada satu divisi ini yang tidak underperform gitu loh. Dan kemudian karena dia merasa ditekan, baper, ego ya kan. Padahal dia tahu, wong sama-sama goreng aja kan. Ibarat kata sama-sama transaksinya juga nggak bersih-bersih amat, fiktif. Lu kok bisa nuduh gua salah gitu kan? Ini orang ekspatriat ya, nanti tinggal panjang waktu tahu ya. Saya tahu tapi saya nggak bisa post di sini ya. Akhirnya dia membocorkan laporan ini ke Northstar. Nah, pertanyaannya apakah investor ini nggak tahu? Jadi saya lebih condong, opini saya pribadi adalah investor ini setengah nggak mau tahu ya. Udahlah terserah lu mau ngapain, yang penting kelihatan laporannya bagus, oke. Karena para investor ini memang goalnya adalah supaya cuannya nanti pas IPO. Jadi ini kayak hubungan simbiosis mutualisme. Si pengelola memberikan laporan yang bagus, si investornya senang kan gitu kan. Orang itu kan lebih senang ditipu dengan kebohongan daripada kasih relasi. Karena goalnya sekali lagi ya, model bisnisnya ini adalah bukan bisnis cari cuan. Model bisnisnya adalah valuation game, di mana nanti kita akan cuan bersama-sama ketika IPO, kita lepas, kita cuan sama-sama. Dalam pengerjaannya, you get the dirty job, yang penting gua ngasih modal segini, ya gua pura-pura nggak tahu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika laporan ini keluar dan menjadi publik, kan akhirnya malu juga nih para investor nih. Wah, ternyata ini ada penipuan nih, ada penggelembungan, ada penggelapan. Wah, seperti itu ya. Akhirnya mereka juga seolah-olah menindak tegas ya kan. Jadi sesungguhnya itu yang mau diakali itu masyarakat dengan IPO, dan which is itu legal ya teman-teman ya. Cuman sebelum IPO gara-gara ada si orang usil ini ya yang membongkar whistleblower ya kan, akhirnya buyar semua rencana untuk IPO. Padahal tahun 2025 itu udah mau siap IPO, sudah ada pendanaan masuk lagi. Coba kalau IPO gitu kan ya udah akhirnya kan bebas gitu kan. Nah, inilah yang terjadi di kasus Evisery. Jadi kalau saya ngomong dalam kacamata orang simple ya, ini kayak contoh ya, saya kan ketika saya punya kelas Credit Card Revolution, kemudian KPR Hex, saya tuh ngajarin orang gimana caranya memermak data Anda supaya ketika maju ke bank itu menganggap Anda itu mampu, lancar, dan kemudian dia memberikan pencairan kredit besar. Tapi ceritanya sebelum pengajuan, banknya udah tahu ternyata kamu tipu-tipu, akhirnya nggak jadi cair. Ya kurang lebih kayak gitulah teman-teman ya. Dan ini adalah permainan hampir semua dari startup. Tapi dengan cara yang mungkin ada yang legal, ada yang ilegal. Kayak contoh, kayak kasus dulu Goto yang Tokopedia yang digoreng dengan memberikan banyak cashback apa segala. Berarti kan uang itu memang dibakar untuk ke masyarakat gitu loh. Mungkin kalau yang kasusnya Gibran ini daripada uang dibakar ke masyarakat, kenapa nggak kita nikmatin sendiri manajemen gitu kan, kita cuan kita ambil sendiri. Toh tinggal bikin laporan. Kalau mau validasi juga susah karena kan customer-nya kan peternak-peternak dan petani-petani tambak gitu kan. Investor tuh gak akan punya akses ke situ gitu loh. Jadi ya kita markup sendiri aja, ya kelihatan bagus apa segala. Yang penting toh auditor dibayar, lancar, beres, oke. Nah ini memang dunia tipu-tipu yang kelas tinggi teman-teman ya. Dan kebongkar. Nah saya yakin juga kayak pihak Northstar apa segala itu sebenarnya ya masa nggak tahu sih. Sekelas Patrick Waluyo masa nggak tahu sih ya. Gue yakin lah, saya yakin-yakinnya lu pasti ya merasa ataupun tahu, tapi ya sudahlah, cincailah. Yang penting kalau ada apa-apa, gue nggak ikut-ikut nih. Nah, betul toh? Ayo. Kita itu pakai logik dikit aja udah paham permainan Anda. Cuman memang kelasnya kelas gede. Memang itulah kenapa ya teman-teman ya, inilah yang membuat rusak adalah valuation game. Ya, ini akhirnya mereka itu nggak ngejar keuntungan, tapi ngejar valuasi dengan cara apa? Ya perusahaan dipermak, digoreng, laporan keuangannya udah pakai kungfu akrobat. Akrobatnya itu udah tingkat tinggi, tingkat Shaolin lah. Ya, dibalut dengan auditor kelas dunia ini. Ya kan kalau kejahatan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama kan juga gak ada yang tahu, Bos. Ini kan kebongkar karena kan ada yang satu yang tidak sepakat. Coba kalau kesepakatan sama-sama ya kan? Ya akhirnya ya jalan IPO, dan ketika IPO wah cuan bagi-bagi itu kan.
Nah, dan yang sakit semua siapa? Masyarakat, ya. Nah, ini kurang lebih ini rangkuman dari apa yang saya dapat dengan percakapan dari pihak karyawan Evisery, ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ya ini kembali, ini opini saya pribadi. Ya silakan kalau Anda masuk akal silakan ini jadikan pelajaran. Kalau nggak masuk akal ya sudah gitulah teman-teman. Dan buat startup yang lain juga deg-degan, ternyata modus kayak begini kebongkar nih. Ya ini akan susah sih memang. Ketika terbongkar begini aib, dan ini sebenarnya bukan berarti gini ya. Kadang-kadang ada orang yang nuduh Evisery bermasalah, startup lu juga sama aja bos. Mungkin caranya yang berbeda, tapi ya game plan-nya ya sama aja lah. Goreng-goreng apa segala sama, ketika kita maju kartu kredit, kita maju bank juga kerjaan kita juga sama. Ini namanya orang gila itu kan minoritas, problemnya mayoritas perusahaan startup itu yang untuk goalnya IPO itu ya kayak gitu bos. Cuman kan nggak mungkin ngaku, oh saya melakukan manipulasi data apa segala supaya kamu bisa IPO, supaya kamu bisa beli dan supaya saya bisa cuan, kan nggak mungkin jujur seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi edukasi di masyarakat kawan-kawan, dan inilah sebenarnya kasus-kasus yang seperti inilah yang menghancurkan juga UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena kita pelaku UMKM itu kan kerjanya kita cari cuan gitu loh teman-teman. Kayak contoh orang buka kopi, buka mixue gitu kan. Lah kan kalau orang awam kan cari cuan. Problemnya kalau perusahaan itu melakukan valuation game, dia bakar duit gimana, yang penting cabangnya banyak, rame, kemudian harganya dijual rugi. Nah, kalau cuman jual rugi bos, siapa yang nggak bisa jualan? Semua juga bisa jualan ya. Dan akhirnya adalah merusak kompetitor-kompetitor yang lain, yang orang yang niatnya baik, cari cuan itu hancur. Dan kalau sudah kayak gini hancur semua bagaimana? Inilah salah satu alasan kenapa emas dan kripto terutama Bitcoin itu harganya melonjak. Karena ketika dia mau invest di saham, mau invest di mana IPO, ini udah terlalu banyak tipu daya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa Anda subscribe di sini dan nantikan info-info selanjutnya. See you guys.